Selamat pagi semuanya. Yuk kita bahas materi yang keempat ya. Yang kemarin. Nah, di sini kemarin kalau nggak salah kita udah buat kode yang kayak gini ya. Jadi ada pembayaran, ada em, film ya, sama ada pin ya kemarin kalau nggak salah. Nah, ini kodenya udah saya tampilin ya. Saya nggak bakal buat lagi kodenya ya, karena kalian rata-rata udah punya semua kodenya. Jadi saya bakal bahas satu-satu aja per line di sini ya. Oke. Nah, jadi kodenya ini kita jalankan dulu di command prompt. Oke, kita jalankan dulu di command prompt kodenya. Kalau ser itu cd dokumen, kalau di laptop kalian itu bisa kalian tulis eh, cd, kemudian direktorinya kalian salin ya. Ser nggak perlu apa namanya itu ulang lagi untuk gimana cara mengcompile kodenya. Kalian bisa lihat video tutorial yang sebelumnya ser bikin aja lah ya. Oke. Nah, di sini misalkan kita jalankan Python 3 latihan berapa nih? Latihan 4. Nih, jadi di sini misalkan saya pilih satu, kemudian umurnya 20 tahun, kemudian jumlah tiketnya 3, pembayarannya dana, pinnya 1 2 3 4 5. Nih, pembayaran gagal karena saldonya tidak cukup. Nah, itu ya. Oke, jadi kita coba bedah kodenya. Oke, jadi kayak gini. Nah, jadi di sini ada sebuah variabel input. Nah, jadi variabel input ini gunanya untuk menampilkan daftar pilihan menunya, menu filmnya. Ada Dylan, ada Joker, ada apa lagi kemarin itu ya. Nah, kalian bisa lihat di kode kalian masing-masing. Nah, kemudian di sini pilih nomor ya. Nah, setelah pilih nomor ini kalian akan dipaksa untuk mengetikkan mengetikkan angka ya, bukan huruf, tapi mengetikkan angka. Misalkan angka 1, ya berarti dia ke film Dylan di sini. Jadi, jika pilihan-pilihan sama dengan 1, ya ini. Ya, jadi pilihan ini yang di daftar film ya, yang dari daftar film. Nah, di sini dia ngecek umur dulu, ya dia bakal ngecek umur. Nah, di sini umurnya itu misalkan si Dylan umurnya 17 tahun. Nah, jika umur si penontonnya itu kurang dari 17 tahun, maka printnya ke sini. Kalau kurang dia ngeprintnya ke sini. Oke? Umur Anda belum cukup. Kalau lebih gimana, Sir? Kalau lebih dia bakal ke else ini. Jadi kita bikin else-nya. Ya, kita bikin else-nya. Nah, jadi kalau umurnya kurang dia bakal ngeprint ini, tapi kalau umurnya lebih dari 17 tahun dia bakal ke sini, ke else. Oke. Nah, variabel umur ini digunakan untuk menginputkan umur si usernya. Ya, umur si usernya. Misalkan si usernya itu berumur 18 tahun, berarti dia ke else ini. Tapi kalau si usernya itu berumur 16 tahun, dia bakal ke if yang ini. Ya, umur Anda belum cukup. Oke. Nah, yang selanjutnya di sini ada jumlah orang. Jadi setelah umurnya lolos ya, artinya umurnya itu di atas 18 tahun, dia bakal ke sini nih. Masukkan jumlah tiket. Nah, itu ya, misalkan tiketnya itu ada 3, misalkan saya masukin 3. Ya, saya masukin 3 tiketnya, dia bakal mengkalikan ya nih jumlah orang, kita kalikan dengan ini tiket, harga per satu tiket itu 45.000 ya. Jadi per satu tiketnya 45.000, jadi jumlah orang dikali 45.000. Nah, orangnya itu megang satu tiket, misalkan kayak gitu ya. Misalkan satu orang ya berarti 1 dikali 45.000. Kalau 3 orang berarti 3 kali 45.000. Nah, jumlah orang ini untuk menampung si usernya menginputkan si tiketnya tadi. Ya, ditampungnya di sini. Oke. Nah, kemudian di sini ada print. Printnya itu untuk untuk menampilkan hasilnya nih. Nih, untuk menampilkan hasil dari perjumlahan dalam bentuk perkalian 45.000 tadi. Ya, kemudian di sini kita bikin sebuah variabel baru, yaitu variabel metode. Nah, metode ini
kita kasih daftar metode pembayaran mulai dari nomor 1 itu dana, kemudian nomor 2 OVO, kemudian nomor 3 tunai. Kemudian kita pilih nomornya. Misalkan si user pilihnya dana, ya berarti dia ke sini nih, if metode sama dengan 1. Berarti ke dana kan? Kalau if nih yang ini nih. Ya. If metode sama dengan 2 berarti ke OVO. Ya. Nah, jadi si dananya ini kita masukkan ke dalam if-nya. Nih kita bikin variabel baru if di sini. Ya, kemudian si if-nya ini kita bikin pin. Nah, kemarin ini permintaan dari salah satu anak kelas 8 sir, katanya untuk melanjutkan pembayaran itu biasanya pakai pin sir kalau dana. Ya udah kita tambahin pin. Ya. Oke. Nah, di sini pinnya nih. Nah, misalkan pinnya salah, ya ini kan ada nih masukkan pin nih. Nah, misalkan pinnya salah, kita bikin if juga nih di sini. Jika pin sama dengan kode, jadi pin itu yang dimasukkan si user. Ya, pin itu yang dimasukkan si usernya. Misalkan pinnya itu salah, dia bakal ke else di sini. Nih. Pin yang Anda masukkan salah, tapi ketika printnya benar atau pinnya benar, dia bakal ke sini. Nah, ke if dalam sini dia itu. Terus dia ngecek lagi. Ya, dia ngecek lagi. Kira-kira saldo dananya itu kurang atau lebih atau cukup ya atau pas. Dia bakal ngecek di sini. Jika ini saldo dana ya. Saldo dana lebih kecil dari hasil, dia bakal ke sini nih. Gagal. Saldo tidak cukup. Sisa saldo berapa gitu nanti. Kemudian kalau si saldo dananya itu lebih dari hasil, misalkan hasilnya itu 45.000 kali 45.000 misalkan 90.000. Nah, sedangkan saldo dananya kan di sini 50.000 nih. Kan saldo dananya 50.000. Nah, di sini berarti dia ke sini nih. Ke pembayaran berhasil di sini. Ya, pembayaran berhasil. Else print pembayaran berhasil. Saldo dana nanti dikurangi sama hasil. Kita coba aja langsung ya, contoh kayak gini. Nah, di sini daftar film pilihan itu kan dia nampil ke yang ini nih. Dia nampilkan yang ini nih, pilihan bla 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 nih 1 2 3 kemudian nomor pilihan. Oke, kita disuruh untuk memilih kan? Misalkan satu nih, enter. Masukkan umur terlebih dahulu. Nih, dia ke sini nih, umur nih. Umur sama dengan masukkan umur terlebih dahulu. Nih, jadi kalau kalian masukin 20 tahun, ya dia masukin 20 tahun, dia bakal ke sini nih, ke masukkan jumlah tiket beli. Tuh kan, masukin ke jumlah tiket beli. Kenapa? Karena 20 tahun ini lebih besar dari 17. Oke, kalau ser masukin kurang dari 20 tahun gimana? Misalkan berapa tadi? 1. Nih 17 tahun nih misalkan nih. 16 tahun nih. Misalkan 16 tahun. Enter. Nih, dia bakal ke sini. Umur Anda belum cukup untuk menonton film ini. Kenapa? Karena umurnya lebih kecil dari 17. Makanya dia ke bagian print yang di bawah if. Oke, kita lanjut. Clear lagi. Clear. Oke, 1 umur 20 nih. Jumlah tiket nih. Misalkan tiketnya itu beli 5 atau berapa ya? Ya 5 coba. Nih, lihat nih. Jadi kalau ser masukin 5 kemudian enter, total tiket yang harus dibayar adalah 225.000 gitu ya. Ya totalnya 225.000. Nah, di sini nampilin lagi nih metode pembayaran. Nih, dia nampilin yang ini dulu nih. Metode INT daftar metode pembayaran 1 dana, 2 OVO, 3 tunai. Oke. Nih. Jadi misalkan terpilihnya 1 nih, dana. Harusnya gagal ya, harusnya gagal. Kenapa gagal? Ya karena saldo dananya cuma 50.000, sedangkan total yang harus dibayar itu 225.000. Enter. Oh iya, masukin pin dulu ya. Nih, masukin pin. Pinnya misalkan di sini ser masukin 1 2 3. Harusnya gagal ya. Kenapa? Karena kode nih, jadi kan kayak gini. Jika pin sama dengan kode, dia ke sini kan, ke if yang di dalam sini kan nih. If yang ini yang line ke-18 sama if yang line 20. Nah, kalau dia gagal, dia ke sini nih, ke print yang line 32 ini. 23 yang ini. Enter. Tuh, pin yang Anda masukkan salah katanya. Oke, kalau berhasil gimana nih pinnya?
Oke, terulang lagi 20, tiketnya 5, 1, masukin pin. Pinnya misalkan benar nih, 1 2 3 4 5. Pinnya benar kan? Pin sama dengan kode. Jadi jika pin itu sama dengan kode berarti ke sini. Ke if else yang ini. Ya, enter. Nih, pembayaran gagal tetap. Saldonya kurang, ya sisa saldonya 50.000. Oke? Nah, misalkan di sini masukin saldonya yang baru nih, misalkan dia udah top up nih saldonya jadi 100.000 misalkan. Jadi 300.000 misalkan. Simpan. Coba lagi. 1, umurnya 20, tiket 5, tuh, nomor 1 dana. Pinnya bener kan? Kita kasih bener pinnya. Nih, pembayaran berhasil, sisa saldonya 75.000. Kenapa? Karena saldonya sudah di top up-nya sama si usernya itu. Ya. Nah, gimana untuk latihan yang keempat? Dan seterusnya itu sama aja ya. Jadi kalau kalian mau bikin itu pembayaran yang kedua berarti elif. Kalau ini kan if metode 1 berarti dana. Kalau yang elif metode 2 berarti OVO. Nah, berarti variabelnya diubah, bukan lagi jadi dana tapi jadi OVO. Ya, kemudian ini juga nih saldonya bukan lagi dana tapi OVO. Kemudian yang ini juga nih OVO kurang hasil, bukan dana kurang hasil ya, karena variabelnya sudah kita ubah. Ya, untuk saldonya bebas kalian pilih. Nah, kalau nggak salah di kelas 8D kemarin itu katanya, "Sir, kita itu kalau nggak salah kalau masukin pin itu maksimalnya 3, Sir," katanya. Jadi kalau maksimalnya 3 dia bakal gagal gitu kan. Transaksinya gagal kayak gitu. Nah, itu kalian bisa tambahin variabel dulu di sini. Misalkan kalian masukin sebuah variabel kesempatan sama dengan 3 kayak gitu. Ya, di sini nih. Kesempatan sama dengan 3. Nah, kesempatan sama dengan 3 ini kita masukin ke dalam while true. Contoh. Kesempatan 3 itu berarti oh ya di sini ya. Ya benar-benar di sini. Nah, kita masukin while true di sini. Kayak gini, will gini. Kemudian kesempatan kurang dari 3 kayak gini. Dan seterusnya, ya. Saya lupa nih gimana caranya kemarin kelas 8D. Saya udah bikin nih. Ya, kelas 8D kemarin. Coba kita buka dulu file kelas 8D minggu kemarin mana nih. Nah, yang ini. Nah, ini kelas 8D nih. Nah, mereka sudah nambahin ini nih. While kesempatan sama dengan 3. Sama dengan 0. Jadi di sini ada kesempatannya. Jadi kalau kesempatannya itu 3 kali gagal terus, ya berarti transaksinya gagal. Ya, transaksinya bakal gagal di situ. Nah, gitu aja sebenarnya ya. Oke. Itu sebenarnya requestan dari siswa aja ya. Oke. Jadi penasaran terus bikin. Nah, ini kalau kalian mau bikin juga nggak apa-apa. Nggak bikin juga nggak apa-apa. Nah, untuk pembahasan ASTS-nya, kasih kisi-kisi untuk ngebuka dokumen soalnya. Ini pembahasannya itu yang dari soal ini. Nah, di sini ada soal, ada 10 soal ya. 10 soal. Nah, 10 soal ini nggak kalian kerjain semuanya. Ya, misalkan kelas 8A itu dapat 2 soal. Misalkan 2 soalnya itu di soal 9 dan soal 8 kayak gitu. Nih, soal 9 dan soal 8. Misalkan kelas 8H dapat 2 soal juga. Jadi setiap kelas itu 2 soal, ya. Misalkan kelas 9H itu soal 10 sama soal 1 kayak gitu. Nah, jadi tinggal dikerjakan aja soal 10 sama soal 1. Oke, ini soalnya nih, sudah spill soalnya ya. Nih, mudah-mudahan kalian dapat yang mudah. Oke. Mungkin sampai sini dulu materi pertemuan keempatnya. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah buka Moodle, kemudian ngeklik materi keempat, kemudian kalian praktekin, kemudian kalian berhasil ya tanpa ada error. Ya, kalau ada error boleh langsung kalian tanyain ke Sir langsung via line. Ya, Sir pasti jawab itu. Jadi Sir mempermudah kalian untuk belajar, untuk bisa belajar materi informatika ya. Jadi nggak ada alasan lagi kalian nggak bisa belajar informatika ya. Mudah-mudahan bisa dipahami materinya. Sampai sini dulu. Baterai laptop Sir tinggal 9% ya, tinggal 13 menit lagi. Terima kasih semuanya.